Saudaraku terkasih, setelah di langkah 6 Anda mengalami kuasa multiplikasi yang Allah kerjakan di dalam hidup Anda dan melalui hidup Anda, maka Anda harus mempraktikkan langkah ke-7 ini untuk memelihara Anda agar tetap terus melangkah di dalam jalan Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Bagaimana caranya? Langkah ke-7, menjaga komitmen terus tertanam dalam komunitas. 2 Raja-Raja 4 ayat 7 berkata demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ada 2 hal penting yang Anda harus praktekkan. Yang pertama, praktek keterbukaan dalam komunitas melalui hubungan yang saling bertanggung jawab. Janda itu menang atas roh yang independen. Ia tidak hidup sendirian, lalu merasa berhak mengatur hidupnya sendiri sesuai keinginan pribadinya. Janda itu menang atas gaya hidup individualis. Apa itu gaya hidup individualis? Yaitu gaya hidup yang tertutup dan tidak sudi untuk orang lain, khususnya para pemimpin dan saudara seiman, berpartisipasi untuk membangun dan mengoreksi hidupnya. Perhatikan bahwa janda itu kembali mendatangi seorang pemimpin rohaninya dan mempraktikkan keterbukaan dengan menceritakan hingga titik mana proses kehidupannya berlangsung. Yang kedua, taat melakukan firman Allah dengan konsisten. Apabila sampai sejauh ini Anda telah belajar taat melakukan langkah demi langkah hingga langkah ke-7, bukanlah berarti secara otomatis tidak ada lagi tantangan dan rintangan di masa depan. Kenapa? Karena denyut kehidupan terus berdetak dan roda kehidupan terus berputar. Kita akan memasuki babak demi babak yang baru dalam kisah kehidupan kita. Dibutuhkan ketaatan yang konsisten untuk terus melakukan firman Allah dari waktu ke waktu, supaya kita beroleh kasih karunia tetap hidup di dalam jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari jalur yang Tuhan kehendaki. Ingat, kita bisa jatuh di lubang yang sama apabila kita tidak lagi konsisten berjalan di dalam terang firman Allah. Saudaraku terkasih, di dalam Amsal 3 ayat 9 kita menemukan bahwa Allah menghendaki hidup kita memuliakan Tuhan dengan menggunakan uang dan harta yang Tuhan percayakan pada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah esensi financial freedom. Menjadi orang yang merdeka di dalam keuangan. Dimulai dengan mengakui kepemilikan dan kedaulatan Allah, bahwa semua yang ada pada saya datangnya dari Allah dan milik Allah. Karena Allah adalah pemilik, saya pengelola. Dengan demikian, kita beroleh kasih karunia untuk menggunakan segala yang ada pada kita, termasuk uang dan harta, untuk mengutamakan dan membangun kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan menjadi pengelola yang baik dan setia atas sumber daya yang Allah percayakan kepada kita, supaya kita dapat menyediakan lebih banyak sumber daya untuk mendukung misi
dan pekerjaan Allah. Itulah sebabnya Allah menghendaki kita menjalani hidup yang bebas dari segala utang dan belajar berdisiplin untuk menabung dengan memiliki gaya hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Arti hidup sederhana itu sederhana sekali, yaitu belajar untuk senantiasa hidup di bawah penghasilan kita. Dan apabila kita setia untuk terus mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka cepat atau lambat kita akan tiba pada saat di mana kita menuai apa yang sudah kita tabur. Selamat menabur.